Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah dengan NIM 4012111097. Di sini saya akan membuatkan video pembelajaran dari Hukum Administrasi Negara tentang materinya yaitu Peradilan Tata Usaha Negara bab 10 yang sudah Ibu Bunga berikan kepada kami. Di sini Peradilan Tata Usaha Negara sendiri merupakan cabang peradilan yang mengatur sengketa hukum administrasi dan perlindungan hukum bagi warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Jadi Peradilan Tata Usaha Negara itu atau yang bisa disebut Pratun ada di Indonesia karena Indonesia menganut konsep negara hukum, hukum barat yang Rechtsstaat-nya itu seperti peraturan dan ada 3 peradilan lain yang wajib ada di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24, yaitu peradilan umum untuk kasus perdata dan pidana. Peradilan agama untuk kasus perkawinan dan lain-lain itu ada juga dan juga ada yang namanya peradilan militer untuk para militer atau prajurit. Selain itu ada peradilan tata usaha negara, yaitu suatu badan sebuah tempat bagi masyarakat mencari keadilan dan harapan dapat memperoleh keadilan, dan juga ada kalanya aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya itu membuat keputusan yang melampaui batas atau sewenang-wenang sehingga memberikan kesengsaraan bagi masyarakatnya. Atau yang bisa disebut dengan determine the power, atau ada kekeliruan dalam menerapkan peraturan hukumnya saat menyelesaikan suatu masalah tertentu yang konkret, atau yang disebut abuse the rate, sehingga akibatnya ada warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusannya dari penyelenggara negara atau kepemerintahan. Nah, di sini juga peradilan ini mempunyai wewenang yudikatif, yaitu menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu merupakan penjelasan dari peradilan tata usaha negara sendiri. Lanjut. Nah, dasar-dasar peradilan tata usaha negara itu ada namanya legalitas. Apa sih legalitas? Legalitas adalah dasar hukum peradilan tata usaha negara yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada yang namanya independensi. Apa sih independensi? Itu independensi adalah hakim tata usaha negara harus bebas dari campur tangan eksternal dalam menjalankan tugasnya secara objektif. Yang ketiga ada yang namanya prinsip kesamarataan. Setiap pihak memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan peradilan tata usaha negara. Jadi tidak membanding-bandingkan entah itu masyarakat miskin atau kaya, punya jabatan atau tidak, masyarakat sipil atau pegawai negeri sipil, itu semua sama saja dalam untuk memperoleh keadilan di peradilan tata usaha negara sendiri. Dan juga ada yang namanya karakteristik. Karakteristik dalam peradilan tata usaha negara itu ada 3, yaitu spesialis, proses cepat, persidangan terbuka. Bagaimana sih eh, prosesnya itu? Spesialisasi itu sendiri adalah memiliki cakupan yang khusus dalam menangani sengketa hukum administrasi. Proses cepat dalam kasus itu di petun sering diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan persidangan terbuka itu memberikan akses pada masyarakat untuk menghadiri persidangan dan meningkatkan transparansi peradilan. Jadi dalam transparansi dalam pengadilan itu agar masyarakat lebih terpercaya terhadap pemerintahnya dengan adanya transparansi persidangan, maka kredibilitas pemerintahan dapat meningkat dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Organisasi peradilan tata usaha negara itu di antara lain adanya Mahkamah Agung itu sebagai tingkat kasasi, yang selanjutnya ada Badan Peradilan setingkat Mahkamah Agung, yang selanjutnya Badan Peradilan di tingkat peradilan tingkat pertama dan banding. Nah, dalam dalam eh, peradilan tata usaha negara itu ada namanya upaya administrasi.
Jadi upaya administrasi adalah langkah yang dapat dilakukan sebelum mengajukan gugatan peradilan tata usaha negara seperti mediasi atau permohonan keberatan. Jadi dengan adanya upaya administrasi, pertama itu dengan adanya upaya administrasi itu memerlukan proses penyelesaian dalam permasalahan. Dengan adanya upaya administrasi itu merupakan salah satu langkah untuk dapat mengetahui data-data kredibilitasnya. Nah, yang kedua ada yang mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Nah, lalu ada namanya permohonan keberatan. Setelah adanya peradilan dengan semua tuntutan yang ada yang namanya permohonan keberatan, pengajuan keberatan secara tertulis terhadap putusan atau tindakan pemerintah yang merugikan. Nah, di sini ada yang namanya kompetensi absolut. Jadi kompetensi absolut itu ada 3, yaitu dari material terkait sengketa hukum administrasi antara warga negara dengan pemerintah. Yang kedua ada yang namanya fungsional, perkara-perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah. Yang ketiga ada teritorial, mengatur wilayah hukum yang spesifik masing-masing pengadilan tata usaha negara. Dan pada kompetensi absolut ini ada pasal 47 dan diperjelas pada pasal 1 angka 10 serta pasal 3, yaitu peraturan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN, di mana sengketa TUN adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya KTUN, serta sikap diamnya pejabat atau seharusnya pejabat tersebut mengeluarkan KTUN, tapi tidak dapat mengeluarkannya. Nah, sedangkan kompetensi relatif adalah menyangkut wilayah hukum terjadinya sengketa TUN pasal 54. Di pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juga menyebutkan pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dan pasal 1 angka 7 merumuskan KATUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret. Nah, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dan lebih lanjutnya juga dipahami isi Undang-Undang Pertun bahwa rumus sengketa TUN adalah pasal 1 angka 10, pasal 1 angka 7 dan pasal 3, pasal 2 dan pasal 49. Perlu diingat bahwa tidak semudah tindakan hukum tata usaha negara dapat digugat, tapi hanya tindakan tata usaha negara yang termasuk kelompok tindakan hukum publik yang bersifat sebelah pihak dan diarahkan pada sasaran individu. Itu merupakan kompetensi absolut. Dan tenggang waktu menggugat itu setelah keputusan administrasi diterbitkan, pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam jangka waktu yang tertentu. Ada namanya waktu gugatan dan batas waktu, di mana bagi yang dituju dengan sebuah KATUN, berdasarkan ketentuan di sini diatur dalam pasal 55, yaitu tenggang waktu dan mengajukan gugatan. Dan dimulai sejak penerimaan keputusan administrasi yang diajukan pengadilan, itu merupakan waktu gugatan dan tergantungnya pada peraturan yang berlaku, umumnya antara 30 sampai 90 hari sejak keputusan diterima, itu merupakan batas waktu. Bagi yang dituju dengan sebuah ketun, pihak kedua 90 hari sejak saat ketun itu diterima. Jadi bagi pihak ketiga yang berkepentingan yaitu 90 hari sejak saat ketun itu diumumkan. Itu merupakan tenggang waktu menggugat. Nah, ada juga namanya hak gugat. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan Peradilan Tata Usaha Negara untuk meminta perlindungan dan pembantalan keputusan administrasi yang merugikan. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 yang dapat bertindak sebagai peradilan tata usaha negara, itu penggugat orang atau badan hukum perdata, dan juga yang kepentingannya dirugikan oleh suatu ketun. Dan harus ada hubungan kausal antara ketun dengan kerugian atau kepentingan. Dalam hukum administrasi kita belum ada suatu ketentuan yang tegas tentang sifat hubungan kausal tersebut, yakni teori atau yang digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungannya kausal itu. Sedangkan perbandingan adalah dalam AWB, dalam Belanda itu diisyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari adanya ketun. Itu kalau kita mengacu pada AWB. Jadi
ada juga yang namanya petitum. Petitum merupakan tuntutan atau permintaan yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan tata usaha negara dalam gugatan yang diajukan. Itu di antara lain adanya tuntutan gugatan berisi tentang apa yang diinginkan oleh penggugat dari pihak yang digugat dalam proses peradilan, dan yang kedua adanya permintaan pembatalan. Jika penggugat menginginkan pembatalan keputusan administrasi yang merugikan, itu dapat dibatalkan. Berdasarkan pasal ketentuan 53 ayat 1, petitum pokoknya adalah agar ketun tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. Jadi persoalannya utama ialah pembatalan ketun sebagai petitum. Pertambahan adalah ganti rugi dan rehabilitasi. Tuntutan ganti rugi dibatasi jumlahnya berdasarkan PP nomor 43 tahun 1991. Ganti rugi berkisar antara Rp250.000 sampai dengan Rp5 juta. Rehabilitasi hanya berlaku untuk sengketa kepegawaian, yaitu pemulihan hak sebagai pegawai negeri. Dalam hak rehabilitasi tidak dapat dilakukan secara penuh, sehingga pejabat yang harus melakukan rehabilitasi dapat dibebani atau suatu kewajiban kompetensi sebesar antara 100.000 sampai dengan 2 juta. Jadi, jika ingin rehabilitasi, maka ditanggung sendiri. Ada yang namanya alasan menggugat. Breo Pes Gordon adalah alasan yang sah untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang selanjutnya ada ketidakberpihakan. Jika keputusan administrasi tidak adil, maka tidak memihak kepada penggugat. Adanya ketidakwajaran. Jika keputusan administrasi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum, maka itu dapat kita gugat. Jika ada yang namanya kesewenangan, jika kita lihat dalam peradilan atau suatu proses peradilan itu ada namanya kesewenangan, sewenang-wenang gitu. Jika tindakan pemerintah dilakukan tanpa alasan yang tepat untuk di luar wewenang, maka kita dapat menggugat juga. Itu diatur dalam pasal 53 ayat 2, dasar pengujian oleh pengadilan terhadap keputusan tata usaha negara atau ketun yang digugat oleh, yaitu di antara lain ketun yang digugat itu bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Penjelasan undang-undang ini dapat menggetahkan 3 hal dalam pengertian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material atau substansial, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak dapat berwenang. Jika berwenangnya itu kalau tidak ada kaitan dengan lingkup kompetensi atau suatu jabatan, kemungkinan ada 3 macam bentuk tidak keberwenangannya itu, yaitu overfeit, yaitu menyangkut kompetensi absolut, menyangkut kompetensi relatif, dan ketidaksewenangan dalam segi waktu. Nah, dalam alasan menggugat juga kita dapat badan atau pejabat pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana ada dalam maksud ayat 1 telah menggunakan wewenangnya itu tujuan lain untuk diberikannya wewenang tersebut dalam administrasi negara Perancis. Maksudnya di Perancis itu dikenal dengan détournement de pouvoir, yaitu menyatakan bahwa pembatalan ini sering disebut dengan penyalahgunaan wewenang. Pengalaman negara Belanda juga dengan adanya AROP menunjukkan bahwa dasar ini jarang sekali digunakan karena sulit pembuktiannya. Oleh karena itu dalam gugatan sering menggunakan dasar yang seperti disebutkan dalam yang kita sebutkan tadi. Nah, rumusan AROP itu yang pertama itu ada namanya ketun, terus adanya terikat, bebas, diuji dengan hukum tertulis, diuji dengan hukum tidak tertulis, lalu ada reshmatic instube. Itu dia. Nah, pemahaman tentang konkret adalah jelas tentang apa surat keputusan back seeking tersebut dikeluarkan, sehingga individual adalah jelas subjek hukum yang dimaksud dalam terkena ketun tersebut. Sedangkan final adalah tidak perlu persetujuan dari pejabat lainnya, karena itu sudah merupakan kewenangan badan atau pejabat tun. Mungkin eh, pembelajaran ini semoga dapat diterima oleh kawan-kawan semua tentang apa sih sebenarnya peradilan tata usaha negara. Jadi intinya itu dari peradilan tata usaha negara itu bagaimana
kita dapat menggugat se penyelenggara pemerintah dalam mengatur, kebijakan-kebijakannya. Sehingga dengan adanya peradilan tata usaha negara, penyelenggara negara tidak dapat sewenang-wenang dalam membuat aturan dan menerapkan aturannya di wilayah tertentu. Nah, itu mungkin sekian dari saya. Apabila ada pemahaman yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.